Assalamualaikum sahabat cerita. Cerita ini mengisahkan perseteruan antara Habib Bahar bin Smith dan Gus Miftah setelah sebuah pernyataan kontroversial dari Gus Miftah yang dianggap menyinggung nilai-nilai perjuangan dakwah Habib Bahar. Ketegangan semakin memanas ketika Bahar secara terbuka menantang Gus Miftah untuk berdebat di hadapan publik. Konflik ini bukan sekadar perseteruan pribadi, tetapi juga menjadi perdebatan besar di kalangan umat tentang cara berdakwah yang benar. Sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk menuliskan sholawat serta salam yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Like dan subscribe di channel ini sangat membantu dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya doakan Anda sehat, panjang umur, dilancarkan rizkinya, dan yang terpenting dimudahkan segala urusannya. Amin. Panggung besar itu dipenuhi cahaya. Ribuan jamaah duduk dengan hikmat, menunggu ceramah dari seorang pendakwah yang belakangan ini semakin kontroversial. Gus Miftah, dengan gaya khasnya yang santai dan penuh humor, mengambil mikrofon dan mulai berbicara. Awalnya, suasana begitu cair. Gelak tawa sesekali terdengar dari para jamaah yang menikmati ceramahnya. Namun, tiba-tiba, satu kalimat keluar dari mulutnya, membuat seluruh suasana berubah drastis. Kita ini harus berdakwah dengan cara yang santun, bukan dengan teriak-teriak di jalanan seperti preman yang mengatasnamakan agama, kata Gus Miftah dengan nada menohok. Sontak, kalimat itu langsung menyebar di berbagai media sosial. Potongan video berdurasi singkat memperlihatkan wajah serius Gus Miftah saat mengucapkan kata-kata itu. Banyak yang menafsirkannya sebagai sindiran langsung kepada Habib Bahar bin Smith, seorang pendakwah yang dikenal lantang dalam menyuarakan kebenaran menurut keyakinannya. Reaksi publik pun beragam. Ada yang mendukung pernyataan Gus Miftah, tetapi tidak sedikit pula yang mengecamnya. Di sebuah pesantren kecil yang menjadi markas dakwahnya, Habib Bahar menatap layar ponselnya dengan sorot mata tajam. Video itu sudah ditonton jutaan kali, dan ribuan komentar memenuhi media sosial, sebagian besar menyebut namanya. Tangannya mengepal, kemarahan mulai membakar dadanya. Berani-beraninya dia berkata seperti itu, gumamnya lirih, suaranya penuh dengan amarah yang tertahan. Beberapa santrinya yang ada di ruangan itu saling berpandangan. Mereka tahu, Habib Bahar bukan orang yang akan tinggal diam jika merasa ada yang melecehkan perjuangannya dalam berdakwah. Salah seorang santri, Fadil, memberanikan diri berbicara. Habib, apakah kita akan membiarkan ini berlalu begitu saja? Habib Bahar menarik napas dalam, mencoba menahan emosinya. Tidak, Fadil, ini bukan sekadar ucapan biasa. Dia sedang menyepelekan dakwah yang selama ini kita perjuangkan. Jika dia menganggap dakwah kita seperti preman, maka aku akan menantangnya untuk berdebat secara terbuka. Keputusan itu sontak membuat seluruh ruangan bergemuruh. Para santri bersorak mendukungnya. Dalam waktu singkat, pernyataan Habib Bahar tersebar luas di berbagai platform media sosial. Video singkatnya, dengan mata yang menyala-nyala dan suara tegas, berbunyi, Gus Miftah, aku mendengar kata-katamu. Jika kau merasa cara dakwahmu yang paling benar, mari kita buktikan di hadapan umat. Aku tantang kau untuk berdebat terbuka, agar semua tahu siapa yang benar dan siapa yang hanya mencari panggung. Media-media besar segera menangkap berita itu. Tajuk-tajuk utama di berbagai portal berita online tertulis dengan huruf tebal, Habib Bahar tantang Gus Miftah berdebat terbuka. Komentar-komentar netizen pun membanjiri setiap unggahan yang membahas isu tersebut. Di tempat lain, Gus Miftah sedang duduk santai di sebuah ruangan sambil memantau berita di ponselnya. Ketika melihat tantangan dari Habib Bahar, dia hanya tersenyum tipis. Tanpa terburu-buru, dia menyesap kopi hitamnya dan bergumam pelan, menarik. Apa aku harus menerimanya? Di sebuah ruangan eksklusif dengan pencahayaan temaram, Gus Miftah duduk di atas kursinya dengan tenang. Ponselnya terus bergetar. Notifikasi dari berbagai platform sosial media berdatangan tanpa henti. Tantangan dari Habib Bahar telah menjadi topik utama di seluruh negeri. Namun, berbeda dengan kebanyakan orang yang mungkin akan panik atau terbakar emosi, Gus Miftah tetap terlihat santai. Seorang rekannya, Ustaz Wahyu, duduk di sampingnya dan berkata dengan nada serius,
Gus, ini sudah tidak main-main. Habib Bahar benar-benar menantangmu secara terbuka. Netizen semakin riuh, dan mereka menunggu jawabanmu. Gus Miftah meletakkan cangkir kopinya ke meja, lalu tersenyum kecil. Aku tahu, tapi kita harus melihat ini dengan kepala dingin. Kalau aku langsung menanggapinya dengan emosi, kita hanya akan membuat suasana semakin panas. Namun, di media sosial, suasana justru semakin tak terkendali. Dua kubu mulai terbentuk, pendukung Habib Bahar yang menganggap Gus Miftah terlalu santai dan tidak berani menghadapi tantangan, serta pendukung Gus Miftah yang menilai dakwah harus dilakukan dengan kelembutan, bukan dengan kemarahan. Malam itu, di tengah derasnya hujan, Gus Miftah akhirnya memutuskan untuk merespons. Ia mengaktifkan fitur siaran langsung di media sosialnya. Ribuan orang langsung bergabung untuk menunggu jawabannya. Dengan wajah tenang, ia memulai. Bismillah, saya telah mendengar tantangan dari saudaraku, Habib Bahar. Saya paham bahwa ada perbedaan cara dalam menyampaikan dakwah. Namun, apakah benar kita harus berdebat di hadapan publik? Apakah itu akan membawa maslahat atau justru perpecahan? Kata-katanya langsung memicu reaksi beragam. Ada yang memuji kebijaksanaannya, tetapi ada juga yang menuduhnya menghindar dari tantangan. Namun, sebelum siaran langsung berakhir, Gus Miftah melanjutkan, saya tidak takut berdebat. Tetapi, saya ingin memastikan bahwa jika kita bertemu, itu bukan untuk adu ego, melainkan untuk kebaikan umat. Jika Habib Bahar bersedia, mari kita bertemu secara pribadi terlebih dahulu, berdiskusi tanpa sorotan kamera dan media. Di tempat lain, Habib Bahar menyaksikan siaran langsung itu dengan tatapan tajam. Ia merasa tantangannya tidak dijawab dengan tegas. Dia mencoba mengulur waktu, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Beberapa saat kemudian, Habib Bahar mengambil ponselnya dan merekam video pendek yang langsung diunggah ke media sosial. Dengan nada berapi-api, ia berkata, Gus Miftah, aku tidak butuh pertemuan rahasia. Jika kau benar-benar seorang pendakwah, hadapilah aku di depan umat. Jangan bersembunyi di balik kata-kata manis. Video itu kembali membuat publik semakin heboh. Para pendukung Habib Bahar menantang Gus Miftah untuk memberikan jawaban yang lebih tegas. Sementara para pendukung Gus Miftah tetap percaya bahwa berdakwah tidak seharusnya dilakukan dengan kemarahan. Sementara itu, di balik semua kehebohan ini, sekelompok orang dengan kepentingan tertentu mulai mengambil keuntungan. Isu ini mulai dimainkan untuk kepentingan politik dan media. Mereka tahu, semakin besar konflik ini, semakin banyak atensi yang bisa mereka manfaatkan. Di tengah malam yang semakin larut, Gus Miftah duduk termenung di dalam kamarnya. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa apapun keputusan yang ia ambil, akan ada konsekuensi besar di baliknya. Di sisi lain, Habib Bahar juga tidak bisa tidur. Ia merasa bahwa perjuangannya tidak boleh dihentikan begitu saja. Matanya berkilat penuh tekad. Jika dia tidak menjawab dengan jelas, aku akan mendatanginya. Langsung, pagi itu, udara masih dingin ketika Habib Bahar melangkah keluar dari rumahnya dengan wajah penuh ketegasan. Para santri yang sudah mendengar kegelisahan beliau sejak malam sebelumnya langsung sigap. Salah satu santrinya, Fadil, bertanya dengan nada ragu, Habib, apakah benar kita akan mendatangi Gus Miftah langsung? Habib Bahar menatap Fadil dengan tajam. Aku tidak bisa terus menunggu jawaban yang bertele-tele. Jika dia tidak mau menjawab tantangan ini dengan jelas, maka aku sendiri yang akan datang kepadanya. Kabar bahwa Habib Bahar akan menemui Gus Miftah secara langsung mulai menyebar dengan cepat. Beberapa media mulai melaporkan bahwa situasi bisa semakin memanas. Para pendukung kedua belah pihak mulai berspekulasi tentang apa yang akan terjadi jika dua pendakwah ini bertemu. Sementara itu, di sebuah pesantren yang cukup besar, Gus Miftah sedang duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Ia tampak tenang, meskipun ponselnya terus berdering menerima panggilan dari berbagai pihak. Ustaz Wahyu, yang selalu mendampinginya, akhirnya angkat bicara. Gus, ada kabar bahwa Habib Bahar sedang dalam perjalanan ke sini. Gus Miftah mengangkat alisnya. Dia benar-benar akan datang. Iya, Gus. Dan katanya, dia tidak akan datang sendirian. Gus Miftah menghela napas. Ia sudah menduga bahwa situasi ini akan menuju ke arah yang lebih serius.
Ia lalu tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kita sambut kedatangannya dengan baik." Beberapa jam kemudian, mobil hitam yang membawa Habib Bahar akhirnya tiba di depan pesantren Gus Miftah. Sejumlah santri dan jamaah sudah berkumpul di sekitar lokasi, menunggu dengan penuh penasaran. Beberapa orang bahkan menyiarkan kedatangan Habib Bahar secara langsung di media sosial. Ketika pintu mobil terbuka, Habib Bahar melangkah keluar dengan sorot mata tajam. Tanpa ragu, ia berjalan langsung ke dalam pesantren, diikuti oleh beberapa santrinya. Gus Miftah sudah berdiri menunggu di depan pintu utama, menyambut dengan senyuman. "Assalamualaikum, Habib," sapa Gus Miftah dengan nada santai. Habib Bahar membalasnya dengan tegas, "Waalaikumsalam. Aku datang bukan untuk basa-basi, Gus. Aku ingin jawabanmu secara langsung. Kau terima tantanganku atau tidak?" Suasana di sekeliling mereka langsung terasa menegang. Para jamaah yang hadir menahan napas, menunggu bagaimana reaksi Gus Miftah. Beberapa kamera dari ponsel sudah terangkat, siap merekam momen bersejarah ini. Namun, di luar dugaan semua orang, Gus Miftah justru tertawa kecil. "Habib, apa kita harus menyelesaikan ini dengan cara seperti ini? Bagaimana jika kita duduk dulu, minum teh, dan bicara baik-baik?" Habib Bahar mengerutkan dahi, merasa bahwa Gus Miftah sedang menghindari konfrontasi. "Tidak ada teh, tidak ada basa-basi. Aku ingin jawaban sekarang." Beberapa santri di sekitar mereka mulai gelisah. Ketegangan semakin terasa. Sebagian orang khawatir bahwa jika ini tidak segera diredam, pertikaian bisa terjadi di tempat itu juga. Tiba-tiba, salah seorang jamaah berteriak, "Kalau berani, debat sekarang saja. Jangan banyak alasan." Seruan itu langsung diikuti oleh sorakan dari berbagai pihak. Namun, sebelum situasi semakin tak terkendali, Gus Miftah mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang tenang. Lalu, dengan suara yang tetap lembut, ia berkata, "Baiklah, kalau memang itu yang kau inginkan, kita akan adakan debat. Tapi bukan di sini, bukan dalam situasi yang penuh emosi seperti ini. Aku akan menyiapkan tempat dan waktu yang tepat." Habib Bahar menatapnya dengan tajam. "Aku akan menunggu, dan aku harap kau tidak berkelit lagi." Dengan keputusan itu, suasana sedikit mereda. Namun, api dalam hati keduanya belum padam. Debat besar itu kini tinggal menunggu waktu. Tanggal debat akhirnya diumumkan. Sebuah aula besar di Jakarta dipilih sebagai tempat pertemuan dua tokoh kontroversial ini. Tiket undangan langsung ludes dalam hitungan jam, dan ribuan orang dari berbagai daerah berbondong-bondong ingin menyaksikan langsung perdebatan yang disebut sebagai pertarungan dakwah terbesar tahun ini. Di media sosial, perdebatan sudah dimulai jauh sebelum acara berlangsung. Pendukung Habib Bahar yakin bahwa Gus Miftah akan kehabisan argumen dan terbukti lemah dalam ilmu agama. Sementara pengikut Gus Miftah percaya bahwa kelembutan dan kebijaksanaanlah yang akan menang. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aula sudah dipenuhi lautan manusia. Wartawan dari berbagai media duduk di barisan depan, siap melaporkan setiap detik pertukaran kata antara dua pendakwah ini. Kamera-kamera dari berbagai stasiun televisi dan kanal YouTube bersiap merekam momen yang akan menjadi sejarah. Habib Bahar tiba lebih dahulu. Dengan jubah putih dan sorban di kepalanya, ia berjalan tegap menuju panggung. Sorot matanya tajam, wajahnya penuh ketegasan. Di sisi lain, Gus Miftah masuk dengan santai, mengenakan kemeja batik dan kopiah hitam khasnya. Ia tersenyum kepada para jamaah, seolah perdebatan ini hanyalah perbincangan biasa. Moderator, seorang ulama senior yang dihormati, membuka acara dengan bacaan Al-Fatihah. Lalu ia berkata dengan suara lantang, "Saudara-saudara sekalian, kita di sini bukan untuk menyaksikan permusuhan, tetapi mencari ilmu dan kebenaran. Semoga Allah memberkahi diskusi ini." Habib Bahar memulai lebih dulu. Dengan suara lantang, ia langsung menyerang. "Gus Miftah, aku ingin kau menjelaskan kepada semua orang di sini, mengapa kau sering mendekati tempat-tempat maksiat? Kenapa kau berdakwah di klub malam, di tempat-tempat penuh dosa? Bukankah itu hanya mencemarkan nama Islam?" Sorakan dan tepuk tangan bergema di aula. Pendukung Habib Bahar bersorak mendukung pertanyaan tersebut.
Kamera langsung menyorot wajah Gus Miftah, menunggu reaksinya. Namun, Gus Miftah tetap tersenyum. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Habib, izinkan aku bertanya balik. Jika ada orang yang tenggelam di lautan, apakah kita akan menyelamatkannya, atau membiarkannya mati karena dia berada di tempat yang kotor?" Ruangan mendadak hening. Beberapa orang mulai mengangguk pelan, mencerna analogi yang diberikan Gus Miftah. Namun, Habib Bahar tidak terpengaruh. "Jangan samakan tempat maksiat dengan lautan, Gus. Itu tempat dosa. Jika kita masuk ke sana, kita akan ikut kotor." Gus Miftah menghela napas, lalu berkata, "Habib, aku masuk ke sana bukan untuk menikmati dosa, tetapi untuk menarik mereka yang terjerumus agar kembali kepada Allah." Rasulullah sendiri mendatangi orang-orang yang paling hina dalam masyarakat, memberi mereka harapan. Lalu, apakah aku salah jika aku ingin mengikuti jejak beliau? Perdebatan semakin panas. Pendukung kedua belah pihak saling beradu argumen di media sosial, memotong-motong ucapan mereka untuk dijadikan bahan diskusi dan perdebatan lebih lanjut. Habib Bahar mengetukkan jarinya ke meja. "Aku tidak meragukan niatmu, Gus. Tapi cara yang kau pakai terlalu lembek. Orang-orang tidak akan takut kepada Allah kalau mereka terus dimanja dengan kelembutan. Umat ini butuh ketegasan." Gus Miftah mengangguk pelan. "Aku setuju, Habib. Tapi bukankah Rasulullah sendiri lebih banyak menggunakan kelembutan daripada kemarahan? Jika dakwah hanya berisi ancaman, orang akan datang kepada Allah karena takut, bukan karena cinta. Aku ingin mereka mencintai Allah, bukan sekadar takut kepadanya." Debat terus berlanjut, dengan gelombang emosi yang naik turun. Namun satu hal yang pasti, perdebatan ini bukan sekadar pertarungan ego, tetapi juga pertarungan dua cara pandang yang berbeda dalam berdakwah. Namun, di balik panasnya diskusi, ada pihak-pihak tertentu yang mulai melihat peluang untuk memperkeruh suasana. Debat antara Habib Bahar dan Gus Miftah menjadi perbincangan nasional. Klip-klip perdebatan mereka tersebar luas di media sosial, mengundang reaksi beragam. Ada yang memuji ketegasan Habib Bahar, ada pula yang mengagumi kelembutan dan kecerdasan Gus Miftah dalam menjawab setiap serangan. Namun, di balik layar, suasana semakin memanas. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mulai memainkan narasi, memprovokasi kedua belah pihak agar konflik ini tak berakhir hanya sebagai perdebatan biasa. Di sebuah ruangan tertutup, seorang pria berjas hitam tersenyum puas sambil menonton rekaman debat di layar laptopnya. Ia menoleh ke asistennya dan berkata, "Kita harus membuat mereka terus berseteru. Jika mereka bersatu, kita yang rugi." Sementara itu, di kediaman Habib Bahar, suasana juga tak kalah tegang. Sejumlah pendukung setianya datang dan menyatakan kekhawatiran mereka. Salah satu di antaranya, seorang pemuda bernama Roni, berkata dengan nada geram, "Habib, kita tidak bisa membiarkan Gus Miftah terus menyesatkan umat. Jika perlu, kita datangi lagi pesantrennya." Habib Bahar menghela napas panjang. Ia tahu para pendukungnya sedang terbakar emosi, tapi ia juga tidak ingin situasi ini keluar dari jalur yang benar. "Sabar, jangan bertindak gegabah," katanya tegas. "Aku memang tidak setuju dengan cara Gus Miftah, tapi perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan ilmu, bukan dengan kekerasan." Namun, di tempat lain, Gus Miftah juga menerima kabar tak mengenakan. Seorang sahabatnya, Ustaz Wahyu, datang dengan wajah serius. "Gus, aku dengar ada pihak yang mencoba memancing keributan lebih besar. Mereka ingin memanfaatkan konflik ini untuk keuntungan mereka sendiri." Gus Miftah mengerutkan dahi. "Siapa mereka?" "Ada kelompok-kelompok yang tak suka melihat Islam bersatu. Mereka ingin kita terus berpecah belah," jawab Ustaz Wahyu. Gus Miftah menghela napas. Ia tak pernah berniat membuat perpecahan, tapi situasi ini semakin sulit dikendalikan. Ia tahu, jika salah langkah, perselisihan ini bisa berubah menjadi konflik yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, terjadi insiden mengejutkan. Sebuah video beredar di media sosial, memperlihatkan sekelompok orang berteriak-teriak di depan pesantren Gus Miftah. Mereka menuntut agar Gus Miftah meminta maaf dan berhenti berdakwah di tempat-tempat maksiat. Di sisi lain, beredar pula video yang mengklaim bahwa Habib Bahar menghasut orang-orang untuk menyerang pesantren Gus Miftah.
Padahal, Habib Bahar sendiri tak pernah mengeluarkan perintah semacam itu. Kedua belah pihak mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Habib Bahar segera memanggil orang-orang terdekatnya dan berkata dengan nada dingin, "Ada yang bermain di balik semua ini." Di tempat lain, Gus Miftah juga mulai curiga. Ia menatap layar ponselnya dan berkata pelan, "Ini bukan lagi sekadar perdebatan dakwah. Ada pihak yang ingin kita bertarung lebih jauh." Ketegangan semakin meningkat. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berada di balik semua ini? Dan apa tujuan mereka? Malam itu, di sebuah ruangan gelap dengan cahaya remang-remang dari layar komputer, seorang pria berjas hitam duduk dengan senyum penuh rencana. Di tangannya, ia memegang secangkir kopi hitam, menyesapnya perlahan sambil membaca laporan dari anak buahnya. "Bagus, semuanya berjalan sesuai rencana," gumamnya. Habib Bahar semakin marah. Gus Miftah semakin terdesak. Sebentar lagi, umat akan terpecah belah. Pria itu bukan orang biasa. Ia memiliki jaringan luas di berbagai media dan organisasi tertentu. Tujuannya sederhana, memperkeruh keadaan, membuat umat Islam sibuk bertikai, sementara kepentingannya berjalan tanpa gangguan. Sementara itu, di kediaman Habib Bahar, suasana semakin panas. Para pengikut setianya berkumpul, wajah mereka penuh emosi. Roni, pemuda yang sejak awal paling vokal, berdiri dan berkata, "Habib, ini sudah keterlaluan." Pesantren Gus Miftah makin menjadi-jadi. Orang-orang mulai menganggap cara dakwahnya yang benar, sementara kita yang menegakkan amar ma'ruf malah dianggap radikal. Habib Bahar menatap tajam Roni. "Aku sudah bilang, kita tidak boleh bertindak gegabah. Jika kita terprovokasi, kita hanya menjadi alat bagi mereka yang ingin Islam hancur dari dalam." Namun, di tempat lain, Gus Miftah juga menghadapi tekanan. Pesantrennya semakin mendapat ancaman. Sebuah surat kaleng dikirim ke kediamannya. Isinya penuh caci maki dan ancaman yang membuat bulu kuduk meremang. "Gus, ini sudah keterlaluan," kata Ustaz Wahyu dengan nada cemas. "Jika kita diam saja, mereka akan mengira kita takut." Gus Miftah tersenyum tipis. "Justru karena kita tidak takut, kita harus tetap tenang. Aku yakin, ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ada tangan-tangan yang mengatur di balik layar." Lalu, kejadian yang lebih besar terjadi. Sebuah akun anonim di media sosial mengunggah rekaman suara yang diduga milik Habib Bahar, yang seolah-olah sedang merencanakan penyerangan terhadap pesantren Gus Miftah. Video itu langsung viral, membuat media sibuk membahasnya. Habib Bahar yang mendengar kabar itu langsung mengepalkan tangannya. "Ini fitnah," serunya. "Aku tidak pernah mengatakan itu." Namun, sebagian masyarakat sudah terlanjur percaya. Berbagai pihak mulai bersuara. Bahkan ada yang meminta polisi turun tangan untuk menyelidiki. Di sisi lain, Gus Miftah menonton berita itu dengan ekspresi serius. Ia tahu, ini bukan hanya sekadar perdebatan biasa lagi. Ada kekuatan besar yang ingin menghancurkan reputasi mereka berdua. Malam itu, Gus Miftah mengambil keputusan penting. Ia menelepon seseorang yang selama ini dianggapnya sebagai lawan. Di kediamannya, Habib Bahar mengangkat teleponnya. Suaranya tegas. "Gus Miftah." Suara di seberang sana terdengar tenang. "Habib, kita perlu bicara. Ini bukan lagi tentang aku dan kamu. Ini tentang sesuatu yang lebih besar." Habib Bahar terdiam sejenak. Ia bisa merasakan kesungguhan di suara Gus Miftah. Akhirnya, ia menjawab, "Baik, kita bertemu." Dalam bayang-bayang konspirasi yang semakin nyata, dua sosok yang sebelumnya bertikai kini menyadari bahwa musuh mereka bukan satu sama lain, melainkan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Pertemuan itu akan menjadi titik balik segalanya. Malam itu, di sebuah villa terpencil yang dijaga ketat, dua sosok yang selama ini dianggap bertentangan akhirnya bertemu. Habib Bahar dan Gus Miftah duduk berhadapan di sebuah ruangan yang hanya diterangi lampu gantung redup. Suasana tegang, penuh kehati-hatian. Habib Bahar menyilangkan tangannya di dada, tatapannya tajam. "Jadi, kau akhirnya menyadari juga, Gus, bahwa ada yang bermain di balik ini semua." Gus Miftah mengangguk pelan. "Aku tidak buta, Habib. Dari awal aku tahu ini bukan sekadar perdebatan biasa. Tapi aku ingin memastikan, kau benar-benar tidak ada di balik video rekayasa itu, kan?"
Mata Habib Bahar menyala penuh kemarahan. Aku tidak akan mengotori kehormatanku dengan cara-cara pengecut seperti itu. Suaranya menggema di ruangan. Aku berbicara dengan lantang di depan, bukan sembunyi di balik bayang-bayang. Gus Miftah tersenyum tipis. Bagus, itu berarti kita punya musuh yang sama. Tiba-tiba, seorang pria berjanggut tebal yang ikut hadir dalam pertemuan itu, Ustaz Wahyu, berbicara. Gus, Habib, ini bukan sekadar tentang kalian berdua. Aku punya bukti bahwa ada pihak tertentu yang mengadu domba kalian. Ia mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan beberapa dokumen serta rekaman dari seorang hacker yang berhasil melacak sumber video fitnah terhadap Habib Bahar. Ternyata, akun yang menyebarkan video itu terhubung dengan jaringan media yang dikendalikan oleh pihak asing. Mereka menggunakan akun-akun bot untuk menyebarkan narasi perpecahan. Habib Bahar menggertakkan giginya. Jadi, mereka ingin kita saling menghancurkan sementara mereka tertawa di belakang. Gus Miftah menghela napas panjang. Mereka tahu kita punya pengaruh besar. Jika kita terus bertikai, umat akan terpecah belah. Dan saat umat sibuk bertengkar, mereka menjalankan agenda mereka dengan mudah. Tiba-tiba, ponsel Habib Bahar bergetar. Ia melihat sebuah pesan masuk dari seseorang yang dikenal sebagai orang dalam. Hati-hati, mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Jangan mudah percaya pada siapapun. Ada pengkhianat di sekeliling kalian. Wajah Habib Bahar mengeras. Ia menatap Gus Miftah. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Gus Miftah mengangguk. Kita butuh strategi. Kita harus membongkar ini ke publik. Tapi dengan cara yang cerdas. Jika kita salah langkah, mereka bisa membalikkan keadaan. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari luar villa. Para pengawal langsung siaga. Salah satu dari mereka masuk dengan wajah panik. Ada yang mencoba menyusup. Habib. Mereka membawa senjata. Habib Bahar dan Gus Miftah saling berpandangan. Mereka sadar, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Siapa dalang di balik semua ini? Dan apakah mereka bisa membongkar konspirasi sebelum semuanya terlambat? Suara tembakan terdengar di kejauhan. Para pengawal Habib Bahar dan Gus Miftah langsung bergerak cepat, mengamankan perimeter villa. Dari balik jendela, Habib Bahar melihat beberapa sosok bersenjata mencoba mendekati area pertemuan mereka. Ini bukan lagi sekadar ancaman biasa, ujar Gus Miftah dengan suara tegang. Habib Bahar menoleh ke arah Ustaz Wahyu yang masih memegang tablet berisi bukti-bukti konspirasi. Kita harus segera menyebarkan ini sebelum mereka berhasil membungkam kita. Salah satu pengawal berlari masuk dengan napas tersengal. Habib, Gus, kita harus segera pergi. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka terlatih. Habib Bahar mengepalkan tangan. Aku tidak lari dari pertempuran. Gus Miftah menepuk bahunya. Ini bukan tentang keberanian, Habib. Ini tentang strategi. Jika kita tertangkap atau terbunuh di sini, mereka menang. Akhirnya, mereka setuju untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Dengan perlindungan para pengawal, mereka berhasil keluar dari villa dan menuju lokasi yang dirahasiakan. Sementara itu, di dunia maya, tim mereka mulai menyebarkan bukti-bukti keterlibatan pihak asing dalam provokasi antara dua kubu ini. Dalam hitungan jam, berita tentang konspirasi itu menjadi viral. Di berbagai platform media sosial, masyarakat mulai sadar bahwa mereka telah dimanipulasi. Para pendukung yang sebelumnya saling menyerang kini mulai bertanya-tanya, apakah kita hanya menjadi pion dalam permainan orang-orang yang ingin Islam hancur dari dalam? Di tempat persembunyian, Gus Miftah menatap layar ponselnya. Lihat, Habib, umat mulai sadar. Habib Bahar mengangguk pelan. Tapi ini belum selesai. Dalang di balik semua ini masih ada. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponsel Ustaz Wahyu. Isinya singkat tapi mengerikan. Kalian mungkin telah membuka mata umat, tapi kalian sudah terlalu jauh. Bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Gus Miftah tersenyum tipis. Mereka panik. Habib Bahar berdiri. Wajahnya penuh tekad. Biarkan mereka tahu. Selama Islam masih di hati kami tidak akan pernah takut. Di luar sana, badai baru mungkin sedang menanti. Tapi satu hal yang pasti, perpecahan yang mereka inginkan telah digagalkan. Untuk kali pertama, dua tokoh yang berbeda jalan kini berdiri di sisi yang sama. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.